Halo semua, selamat malam. Isul sini siap menemani malam sunyi kalian. Di episode kali ini, kita berada pada sesi baru di podcast It's Jul, yaitu sesi dongeng tengah malam. Bedanya sesi ini dengan sesi-sesi yang lain seperti Ada Apa di Gunung dan Horornesia adalah sesi ini akan diisi oleh cerita-cerita mistis bersambung yang tentunya akan menjadi dongeng pengantar tidur kalian dan juga sebagai teman sunyi di malam kalian. Episode pertama, aku akan bacakan suatu kisah yang diciptakan oleh Deva Sastravan. Thread ini juga pernah ditulis di Twitter melalui akun Mas Deva, yaitu @dev4horror. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya dalam 3, 2, 1. Kisah ini berjudul Teror Hantu Dewi. Turun depan ya Pak, dekat warung itu, kata Dewi kepada bapak tua supir angkot. Dewi tampak gelisah. Matanya menatap area sekitarnya yang seharusnya sudah begitu akrab baginya. Iya mbak, jawab bapak itu seraya melirik sekilas kepada Dewi dari kaca mobil angkotnya. Ada pancaran kecemasan di wajah pak sopir yang udah puluhan tahun mencari nafkah dengan angkot tuanya itu. Ia perhatikan gerak-gerik Dewi yang sejak tadi seperti orang yang ketakutan. Entah apa yang ada di benak Dewi. Sopir angkot itu tak bisa menerkanya. Angkot biru tua yang ditumpangi Dewi pun berhenti tidak jauh dari warung yang tadi ditunjuk Dewi. Sebuah warung makan pinggir jalan yang tidak terlalu besar. Warung tersebut emang buka sampai larut malam. Biasanya, pemilik warung itu, Pak Harjo, akan menutup warungnya sekitar pukul 1. Tapi kalau lagi sepi pembeli, tutupnya juga bisa lebih cepat lagi. Hati-hati ya mbak, soalnya ini udah hampir jam 12 tengah malam, kata supir angkot setelah menerima ongkos dari Dewi. Pak supir angkot menatap heran Dewi, karena ternyata uang yang diberikan oleh Dewi adalah selembar uang 100 ribuan. Padahal sejak tadi pagi, ia sepi penumpang. Ia pun bingung bagaimana harus memberikan uang kembaliannya. Dewi tersenyum. Iya, terima kasih Pak. Saya lahir dan besar di desa ini kok. Jadi udah kenal dengan penduduk desanya. Oh iya, kembaliannya ambil aja ya Pak. Buat anak istri Bapak, kata Dewi. Aduh, makasih banyak ya Mbak. Kebetulan hari ini Bapak sepi penumpang. Semoga sampai rumah dengan selamat ya Mbak. Usai berkata, supir angkot itu pun tersenyum lebar dan langsung kembali mengarahkan angkotnya ke jalan raya. Angkot tua itu sudah berjalan merayap di jalanan beraspal, diiringi oleh tatapan mata Dewi, sampai benar-benar menghilang di tikungan jalan. Setelah angkot tua itu pergi, Dewi segera menjinjing 2 buah tas besarnya, yang berisi oleh-oleh yang dibelinya dari Jakarta dan beberapa potong pakaian, baik yang lama biasa dipakainya maupun beberapa style pakaian baru yang juga dibelinya di Jakarta. Sedianya, pakaian baru itu akan dia berikan kepada kedua orang tuanya dan juga kepada kakak lelakinya. Dan tidak lupa untuk adiknya juga, seorang perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Kakaknya bernama Dewo dan adiknya bernama Devi. Setelah itu, Dewi berjalan melewati warung nasi Pak Harjo. Pak Harjo sendiri tidak tampak di warungnya. Mungkin dia sedang mencuci piring-piring di dapur. Dewi melihat ada 4 orang pemuda yang tengah nongkrong di sana. 2 di antaranya sedang menikmati makanannya. Yang satu sedang bermain gitar, dan yang satu lagi sedang mengotak-ngatik sepeda motor. Entah kenapa perasaan Dewi jadi gak enak dan berdebar-debar. Maka dipercepatnya langkah agar secepatnya tiba di rumah. Kalau aja tadi bis yang dia tumpangi nggak mengalami pecah ban, tentu Dewi akan sampai ke desanya lebih sore. Atau kalaupun sampai malam, nggak akan sampai selarut ini.
Meski Dewi udah mengenal betul jalan-jalan desanya dan juga penduduknya, suasana malam itu gak seperti malam-malam biasanya yang pernah Dewi rasakan. Udaranya terasa begitu dingin. Gak ada tanda-tanda orang lain yang berada di sepanjang jalan yang sedang dilewati Dewi. Bahkan, pos ronda yang baru aja dilewati Dewi tampak kosong. Tidak ada peronda sama sekali. Dewi tiba-tiba menghentikan langkahnya, menurunkan tas yang dijinjingnya, lalu mengelap keningnya yang mulai berkeringat. Sementara dari kejauhan, suara lolongan anjing terdengar bersaut-sautan. Suaranya seperti mengisyaratkan kesedihan, saling lolong satu sama lain dengan lolongan yang tinggi melengking, seperti suara kesakitan yang sangat memedihkan. Hal itu tentu aja membuat perasaan Dewi jadi gak karuan. Bulu kuduknya meremang, kemudian diangkatnya kembali tasnya. Kali ini ia mempercepat langkahnya agar sesegera mungkin sampai ke rumah, yang mana tentunya keluarganya sangat senang menyambutnya. Karena sejak kemarin, Dewi udah mengabarkan kalau dia hari ini akan pulang ke desanya untuk selamanya. Karena ia sudah meminta untuk berhenti dari majikannya di Jakarta. Dia memutuskan untuk berhenti jadi pembantu rumah tangga karena pacarnya yang tinggal di desa bernama Prasetyo udah melamarnya kepada kedua orang tuanya. Prasetyo sudah siap untuk membina sebuah keluarga bahagia dengannya. Sebagaimana Dewi pun sudah lama siap dan menunggu kesediaan Prasetyo untuk menikahinya. Agung masih sibuk dengan motornya yang terparkir di depan warung Pak Harjo. Tiba-tiba, Ilung yang sedang memainkan gitar melihat seorang wanita muda yang menenteng 2 buah tas besar di tangannya. Wanita itu berjalan bergegas. Ilung terus memperhatikannya. Dan ia sempat melihat wanita itu melirik sebentar kepada mereka dan lanjut berjalan lagi. "Gung, ada cewek cantik tuh. Malam-malam gini, setan apa orang ya?" tanya Ilung. "Mana?" Agung mengangkat kepalanya untuk mencari sosok yang dimaksud kawannya. Sebelum Ilung menjawab, tatapannya sudah langsung melihat sosok wanita yang berjalan itu. "Oh, itu kayaknya tetangga gua, si Dewi. Udah lama gak kelihatan sih. Kabarnya dia kerja di Jakarta. Kayaknya baru pulang tuh dari Jakarta," jawab Agung dan mulai kembali asik dengan motornya. "Syukurlah kalau bukan setan. Asik nih, dapat mangsa malam kita. Pesta besar cuy." Ilung meletakkan gitarnya, disandarkan di dinding warung yang terbuat dari papan. "Jangan gila bos, itu kan tangga gua." Agung udah bisa menduga rencana jahat kawannya itu. Ilung memang terkenal di pasar sebagai preman pasar yang paling disegani. Kabarnya, Ilung punya ilmu kebal, sehingga tak mempan ditebas senjata tajam. Dan rumornya, malah ia kebal peluru juga. Nggak ada pedagang yang berani melawannya, hingga akhirnya orang-orang pasar secara suka tidak suka memberikan uang keamanan kepada Ilung. Bukan untuk mengamankan dari kejahatan orang lain, justru agar mereka aman dari kejahatan Ilung dan kawan-kawannya tersebut. Agung sendiri sebenarnya berbeda dengan mereka. Ia tak pandai berkelahi. Ia pun anak dari orang kaya yang cukup terpandang di desa ini. Kalaupun ia mau ikut-ikutan gabung dengan mereka, maka itu pun sebenarnya karena ingin mencari aman saja. "Johan, Yondi, udah selesai belum makannya? Lelet amat," teriak Ilung pada kedua temannya yang dari tadi asik makan. Namun, telinga mereka tetap mendengar apa yang baru aja dibicarakan antara Ilung dan Agung. "Oke bos, udah nih," kata Yondi, seraya menyingkirkan piringnya dan piring temannya. Pak Harjo, kemana sih ini penjual? Dagang tapi kabur-kabur mulu," teriak Johan. Tak lama kemudian datanglah Pak Harjo dengan tergopoh-gopoh. Kedua tangannya yang masih basah dilapkan di bajunya. "Iya maaf, tadi saya habis buang hajat di kali belakang sana. Ada apa ya?" tanya Pak Harjo. "Ini semua berapa Pak?" tanya Johan. "Makan 2, rokok, sama kopi. Semuanya 65.000, jawab Pak Harjo. Ia tampak senang karena malam ini sebelum tutup warungnya laku banyak. "Ya udah, catat utang dulu aja ya Pak, besok bayar." "Ya," jawab Pak Harjo dengan lemah. Bayangan indahnya dalam sekejap hilang. Wajahnya tampak lesu. Ada rona kekecewaan menggurat di sana. Pak Harjo lantas menutup warungnya.
Sementara Ilung naik motor dibonceng Yondi. Dan Johan ikut motornya Agung. Agung tak kuasa menolak ajakan Ilung, sang preman pasar itu. Dan untuk menyamarkan dirinya agar tak dikenali oleh Dewi, ia mengenakan masker. Kedua motor dengan 4 pengendara itu berjalan ngebut ke arah di mana sosok Dewi menghilang. Dewi mendengar deru motor dari kejauhan dari arah belakangnya. Ia udah menduga siapa kiranya yang ada di atas kendaraan itu. Tentulah mereka para pemuda yang tadi ada di warungnya Pak Harjo. Perasaan cemas mulai merembati batinnya. Ia lebih mempercepat lagi langkahnya, namun terlambat. Karena 2 motor dengan 4 pengendara itu sudah lebih dulu menyalip jalannya. "Minggir kalian, mau apa?" teriak Dewi. "Waduh, galak juga nih cewek. Jangan kasar-kasar ngomongnya. Kami orang baik kok. Boleh kami antar?" "Nggak baik loh, gadis cantik kayak mbak ini jalan sendirian. Apalagi tengah malam gini. Di tempat sepi lagi." Ilung turun dari boncengan Yondi dan mendekati Dewi. Yondi mengikuti di belakangnya. Sedangkan Johan dan Agung masih tetap duduk di motor, menunggu komando dari bos mereka. "Enggak, makasih. Rumah saya udah deket. Minggir kalian," teriak Dewi sambil berjalan mundur menghindari Ilung yang langkahnya kian mendekatinya. Ilung mengedipkan mata pada Yondi yang langsung mengerti kode bosnya itu. Ia langsung bergerak cepat ke arah Dewi dan mencengkeram lengannya. Dewi yang memang sudah waspada sejak tadi langsung menghantamkan kakinya ke arah kemaluan Yondi. Sontak Yondi pun meringis kesakitan yang bukan alang kepalang. Dewi sadar bahwa dirinya kini dalam bahaya besar. Ia harus bisa melarikan diri dari mereka. Tapi untuk lari ke arah depan jelas nggak mungkin. Karena di depannya ada Ilung yang siap menangkapnya. Belum lagi Johan dan Agung yang tetap standby di atas motor, tentu akan lebih mudah mengejarnya. Sama halnya jika ia memilih arah sebaliknya. Maka di detik-detik itu, ia memilih berlari ke arah kanannya, menyusuri jalan setapak yang sunyi yang mengarah ke arah persawahan desa. Ditinggalkannya barang bawaannya. Baginya, keselamatannya kini jauh lebih penting dari barang-barangnya. "Johan sama Lugung, aman nih barang kita. Nanti kita buka barang di markas. Boleh ikut gue Yon, kita kejar tuh cewek. Lumayan malam-malam gini dapat barang hangat gratis." Yondi dan Ilung berlari mengejar Dewi yang sosoknya sudah jauh dan tak terlihat lagi. Sementara Agung dan Johan, mereka membawa kedua tas Dewi ke markas mereka. Sebuah rumah tua yang tak terpakai lagi. Mereka menyembunyikan tas itu di sana, lalu mereka kembali ke tempat semula dan menyusuri jalanan setapak di mana Ilung dan Yondi mengejar Dewi. Tidak butuh waktu lama, keduanya melihat Yondi dan Ilung yang berdiri di pinggir pesawahan. Sedangkan Dewi tergeletak pingsan gak jauh dari mereka. Entah apa yang udah diperbuat oleh kedua temannya itu. Agung dan Johan gak habis pikir. "Mau diapain nih bos?" tanya Johan menunjuk sosok Dewi. "Ya kita nikmatin lah, ada barang bagus begini kok disia-siain. Buruan angkat dia dan bawa ke sana," perintah Ilung pada Johan dan Agung. Mereka berempat menyusuri pematang sawah menuju sebuah gubuk yang ada di tengah sawah. Sementara langit yang semula bertaburan bintang gemintang tiba-tiba berubah gelap gulita. Sesekali kilat menyambar, menimbulkan suara gelegar yang mendirikan bulu roma. Di dalam gubuk itulah keempat pemuda biadab tersebut ramai-ramai memperkosa Dewi yang sudah tidak berdaya itu secara bergiliran. Lalu mereka meninggalkannya begitu saja di sana. Setelah Yondi menikamkan belatinya berkali-kali ke tubuh Dewi, sampai mereka memastikan bahwa Dewi udah gak bernyawa lagi. Barulah mereka pergi dengan perasaan tenang karena takkan ada bukti dan saksi yang akan menyeret mereka ke ranah hukum. Di kejauhan, lolongan anjing masih saling bersautan. Kali ini lebih menyayat dari sebelumnya. Dibarengi suara kilat dan rintik hujan yang sudah mulai turun mengguyur desa itu. Wanita itu duduk di ruang tengah, gelisah. Sejak sore perasaannya memang udah merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Apa itu? Ia pun tak tahu. Dan malam ini sampai dengan pukul 1 dini hari, ia masih belum bisa memejamkan matanya untuk tidur. Dari arah dapur, seorang gadis remaja masuk ke ruangan tengah tempat wanita itu duduk. Gadis itu membawakan segelas teh hangat kesukaan wanita itu. Setelah meletakkan di meja, ia duduk di sebelahnya,
meraih pundaknya. Udahlah Bu, mungkin Mbak Dewi batal pulang hari ini. Gadis remaja itu mengelus-elus pundak wanita yang ternyata adalah ibunya. Gak mungkin Vi, soalnya mbakmu itu sudah telepon di HP mas kamu. Mana mungkin Dewi membohongi orang tua sendiri. Kamu ini gimana sih? Ya bukan gitu maksudnya Bu. Maksud Devi, yang namanya terhalang kan siapa yang tahu. Mungkin aja Mbak Dewi berhalangan. Kalau nggak besok, ya besoknya lagi pulangnya. Halah, Ibu nggak percaya Dewi punya halangan. Ibu ngerasa kalau Dewi sebenarnya udah sampai sini. Seperti udah masuk ke rumah ini. Ibu hanya khawatir. Jangan-jangan belum sampai ibunya menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba jeger. Terdengar suara petir yang diiringi kilat sambung menyambung. Devi memekik dan langsung memeluk ibunya dengan refleks. Jendela kayu depan rumahnya mendadak terbuka, dan masuklah udara dingin diiringi hujan angin melalui jendela yang terbuka itu. Jendela itu berderak-derak membuka dan menutup karena tiupan angin yang cukup kencang. Devi bangkit dari duduknya dan berjalan menuju jendela. Namun tiba-tiba terdengar suara kaca pecah seperti terjatuh. Devi buru-buru menutup jendela. Namun sebelum tangannya meraih jendela, pandangannya yang menatap keluar melihat sosok bayangan di depan rumahnya. Ia tak bisa melihat jelas, karena terhalang guyuran air hujan yang turun begitu lebat malam itu. Mbak Yu, gumam Devi. Ia yakin betul bahwa sosok yang dilihatnya adalah Dewi, kakaknya yang sejak sore tadi begitu dinantikan kedatangannya. Devi berpaling ke arah ibunya yang sedang membungkuk seperti tengah memunguti sesuatu di lantai. Bu, itu kayaknya Mbak. Ia kembali menoleh keluar untuk memanggil sosok itu. Namun, sosok yang dikiranya Dewi itu sudah nggak ada lagi di sana. Nggak mungkin aku salah lihat. Aku benar-benar lihat sosok Mbak Yu Dewi tadi. Devi seperti tertegun di jendela. Hujan deras yang terbawa angin sudah membasahi sebagian besar baju dan wajahnya. Ia tersadar saat ia mendengar jeritan ibunya. Ya Tuhan, tanda apakah ini? Ibunya terduduk di lantai. Di tangannya tergenggam foto Dewi dalam bingkai kaca. Namun, kacanya udah hancur berantakan. Ternyata suara benda terjatuh tadi adalah foto Dewi yang terpasang di dinding ruang tamu. Terdengar suara deru motor datang dari arah kejauhan menuju rumah mereka. Tak lama motor yang ditumpangi seorang pemuda itu berhenti di halaman. Pemuda itu turun dan mengetuk rumah. Assalamualaikum. Bu, aku pulang. Devi sangat mengenal suara itu. Itu adalah suara Kang Masnya yang baru aja pulang dari pengajian. Aryo Sadewo namanya. Bergegaslah Devi membukakan pintu untuk kakaknya. Kamu belum tidur, Vi? Mbakmu Dewi mana? Udah tidur tah? Mbak Dewi belum datang, Mas. Itu loh, tolongin ibu. Dewa menutup pintu dan menghampiri ibunya. Bu, ada apa sih? Kok nangis? Dibimbingnya ibunya untuk duduk di kursi. Tangannya masih mendekap foto Dewi. Dewa lalu meminumkan air teh hangat yang tadi dibuatkan oleh Devi. Itu loh Mas, foto Mbak Dewi tadi tuh jatuh kena angin. Ibu jadi kepikiran yang enggak. Devi menjelaskan. Bu, kemarikan fotonya. Bismillah aja, gak ada apa-apa sama Dewi. Nanti ku telepon dia. Dewo mengeluarkan HP-nya dan segera menelpon adiknya. Terdengar suara nada panggilan. Dewo menunggu. Devi dan ibunya ikut memperhatikan dan menunggu. Lalu tiba-tiba telepon itu diangkat. Hanya terdengar suara deru angin dan samar suara tangisan perempuan di kejauhan. Kira-kira menurut kalian, siapakah yang mengangkat telepon tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian episode pertama dari Dongeng Tengah Malam, edisi Teror Hantu Dewi. Buat kalian yang masih penasaran, kira-kira siapa yang mengangkat telepon itu? Kalian bisa tunggu episode selanjutnya. Buat kalian yang mendengarkan di YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang dengerin di Spotify,
Jangan lupa buat nge-follow akun Spotify kami. Terima kasih udah mendengarkan dan selamat malam.